Oke, kita akan membahas soal-soal tutorial 3 yang saya beri warna biru seperti biasa, yang merah buat kalian PR. Nah, semangat ya, bangun. Oke, kita lihat dulu nomor 1A. Coba ya. Medan arah untuk Y aksen sama dengan ini akan memiliki segmen garis dengan kemiringan positif di 5,5. Jadi caranya ya kita hitung aja kemiringan di 5,5. Kemiringan itu adalah nilai Y aksen saat X-nya 5, Y-nya 5. Masukkan ke sini. 2 kali 5 kali 5. 5 kali 5, 25 kali 2, 50. Ya, 50 dikurangi Y kuadrat 25 dikurangi 26. Negatif ya. Berarti salah. Harusnya min 1 kan. 50 dikurangi 25 dikurangi 26. Jadi ini salah. Di warna lain lah. Ya, salah gitu ya. Harusnya min 1. Jika Y, kalau nggak paham nanya ya, jangan diam saja. Jangan diam saja, 4 orang belum masuk. Oke. Jika YT adalah solusi masalah nilai awal ini, nah ini panjang ya, kayaknya harus saya coret-coret. Sebentar, saya crop dulu. Enak nih, online kalian dibikinin gini. Kalau nggak online, mah kalian yang harus bikin ke papan tulis. Oke. Jika YT adalah solusi masalah nilai awal Y aksen ini, dengan Y07 dan limit, maka limit ini 5. Coba kita lihat ya. Gimana menjawabnya? Nah, salah satunya menggunakan kurva fasa yang udah dikenal. Jadi, kita cari dulu nilai kesetimbangannya. Kenapa nggak mencari solusinya aja ya? Boleh nyari solusinya. Tapi nyari solusinya saya males ini. Mengintegralkan ini panjang. Belum tentu kelihatan lagi dari hasilnya nanti. Kalau pakai kurva fasa enak. Kita udah tahu kapan Y-nya bertambah, kapan Y-nya berkurang. Coba nilai kesetimbangannya dulu. Nilai kesetimbangan yaitu ya aksennya sama 0. Itu dicapai oleh ini 0 atau ini 0 atau ini 0. Jadi Y topi yang ke-1 0, Y topi yang kedua 2, Y topi yang ketiga 5 gitu ya. Oke. Nah, kemudian saya lihat kecenderungannya kalau awalnya Y07, bagaimana kalau T-nya membesar ya? Kita gambar diagram fasanya. Kemudian kurva fasa kita gambar. Ini dulu titik-titik kesetimbangannya. Jadi kalau saya sebut GY itu sama dengan Y min 2, Y min 5, maka yang dimaksud kurva fasanya adalah kita gambar Y terhadap GY ya. Ini bukan yang sistem yang persamaan diferensial, bukan sistem. Nah, saya tandai dulu nilai sebenarnya di 0, di 2, di 5 gitu ya. Kemudian ada, ya ini nantilah belakangan. Kurvanya dulu kita gambar. Nah, yang penting itu menggambar kurva fasanya kapan dia positif, kapan dia negatif. Kita lihat aja. Kurvanya harus melalui titik-titik ini. Kita lihat kalau Y-nya besar, ya lebih dari 5. Kalau Y-nya besar, ini positif. Ini juga positif. Ini juga positif. Artinya di kanan 5, gambar GY ini positif. Jadi untuk Y yang besar dari 5,
GY besar 0. Jadi kita tahu, dan di 5 dia 0. Jadi kurvanya haruslah di kanannya seperti itu ya. Nggak tahu kita kelengkungannya. Tapi karena polinom pasti kelengkungannya semacam lah. Gitu ya. Di antara 2 dan 5 ya pasti harus negatif. Gitu ya. Oke. Di antara 2 dan 5, dan antara 0 dan 2 pasti harus gitu. Ini ke sana. Karena ini tadi akar-akarnya di sini positif, pasti di sini negatif. Kecuali ada kuadrat, ada Y-5 kuadrat gitu. Jadi nggak berubah tanda. Kalau pangkat 1, ya berubah tanda terus. Ini jadi negatif, ini positif lagi, negatif. Sampai situ dulu. Paham nggak Fatima? Paham, Pak. Paham. Evelyn? Paham, Pak. Oke, setelah tahu itu, sekarang kita lihat. Pada saat T-nya 0, Y-nya 7. Jadi pada saat T-nya 0, Y-nya 7 di sini. T-nya nggak kelihatan di gambar ini, tapi pada saat awal di sini, di 7. Nah, kita lihat gimana perilaku solusinya. Kita lihat kalau ini GY-nya atau Y-aksennya positif, dan Y-aksennya positif, berarti kan panahnya ke arah kanan ya, di sini. Panahnya gitu. Yang di sini seperti itu. Yang di antara 0,2 positif jadi ke kanan. Ini ke kiri. Oke, jadi kita lihat bahwa kalau awalnya 7 Y-nya, maka Y-nya akan membesar terus ke kanan nilai Y-nya. Karena apa? Karena ini turunannya positif, berarti Y-nya akan naik. Menuju ke kanan terus tak hingga. Jadi ini salah, gitu ya. Ini salah. Ya akan menuju tak hingga. Kalau diberikan, saya tambahkan. Kalau diberikan Y0 misalkan berapa? 3,5 itu. Nah, dia awalnya ada di 3,5 di sini. Maka perilaku solusinya akan limitnya akan menuju 2 ya. Karena ini bergerak ke kiri. Yang ada di sini negatif turun terus sampai 2. Kalau di 2 solusi kesetimbangan ya aksennya 0 yang nggak berubah lagi gitu ya kalau di 2. Tapi kalau di luar 2 di sini akan menuju 2 limitnya. Begitu. Davina paham nggak? Paham, Pak. Putri yang Keva. Paham, Pak. Oke. Begitu ya. Mana buka lagi soalnya. Sebentar. Ya. Nah, lagi ke sini. Ini nanti sendiri mudah ini. Kalau ada waktu kita bahas belakangan. Yang ini dulu. Misal. Ini Euler pasti hitungan banyak lah. Euler. Oke. Kuliah ini mah gampang ya. Ujiannya aja mungkin yang susah. Oke, misalkan dy dt sama dengan sin t kuadrat. Saya tulis ulang ya. Dy dt sama dengan sin dari t kuadrat. Saya sebut ini sebagai turunan dari y, fungsi dari t, y secara umum. Yang di sini hanya muncul t-nya aja, nggak ada y-nya, biarin aja. GT adalah solusi persamaan diferensial yang melalui titik 0,1. Jadi kita mengamati solusi yang melalui ada syarat
Ini kenapa GT ya? Udah ya, saya tulis aja Y 0 sama dengan 1 gitu. Ya, itu salah satu solusi. Karena kalau cuma gini, solusinya kan banyak. Diberi syarat ini. Bahwa saat T-nya 0, nilainya 1. Hampiran dari G, ini entah kenapa ya. Pakai G, ya udah biarin aja. Hampiran dari G1 dengan menggunakan metode Euler. Jadi intinya mau menghitung Y di titik 1 berapa. Dengan menggunakan metode Euler, berdasarkan ukuran langkah H-nya 0,2. Ya. Jadi kita lihat gini. Ini kalau intervalnya saat 0, nilai Y-nya 1. Ya, salah satu solusinya disebut fungsi G itu ya. Ini tingginya 1. Ya, jangan terlalu tinggi. Saya gambar sedikit ya. Nilainya 1. Tingginya. Hati-hati, bukan panjang gini ya. Sebenarnya hanya titik ini aja. Kemudian mau dihitung nilai di 1. Di 1 berapa ini? Anda tanya pakai Euler. Cuma menggunakan ukuran langkah 0,2. Jadi harus ngitungnya di sini. Di 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, baru di 1. Berarti kita harus melakukan hitungan Euler 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Nah, tinggal masuk aja. Ini mah kuli, ngitung metode Euler. Jadi, metode Euler secara umum adalah Y terserahlah ini YN tambah 1 itu sama dengan YN indeksnya mau T mau atau apa ya udah gitulah ditambah H kali F TN, YN. Apa yang dimaksud dengan YN? YN itu sama dengan Y di titik TN. Nah, ini saya namakan yang awal. Ini tingginya 1 tuh. Jadi dengan T0-nya sama dengan 0 ya. Ini saya namakan T0, T1, T2, T3, T4, T5 ya, yang sama dengan 1. Ini 0,8, 0,6 gitu. Nah, secara berturutan masuk aja ke rumus itu. Y1 sama dengan Y0. Mana Y0? Y0, ya tulis dulu lah. Tambah H, F, T0, Y0. Ingat Y1 tuh nilai Y di T1 ya. Y1 itu nilai Y di T1. Jadi kita menghitung yang di sini nih. Berapa tinggi solusinya. Oke. Masuk aja. Y0-nya berapa? Oh, T0 segini. Sorry. Y0 sama dengan 1. Dari sini ya. Ini YT0 sama dengan Y0. Gitu. Y0-nya 1 ditambah H-nya 0,2. F-nya mana ini? Sin T kuadrat. Sin T0 kuadrat. Y0-nya nggak dipakai di sini karena fungsinya hanya bergantung ke T aja. Sama dengan 1 ditambah 0,2 kali sin T0-nya 0 kuadrat. Sama dengan sin 0, 0 jadi 1. Gitu ya. Loh, kalau gini 1 terus kayaknya. Y1. Coba Y2. Y1 ditambah H, F, T1, Y1. Oh, enggak. Y2 itu berarti kita mau menghitung solusi di T2. Sini. Berdasarkan nilai di T1. Yaitu sama dengan Y1. Y1 di Y ini tadi. Sama dengan 1 ditambah H-nya 0,2 sin T1 kuadrat. Gitu ya. Kan fungsinya sin T kuadrat. Sama dengan 1 ditambah 0,2
sin T1-nya mana? T1-nya? Nah, kita lihat nih T1-nya. 0,2 kuadrat. Gitu. Dapat angkanya? Coba saya hitung aja. Pakai apa ya? Pakai Excel aja. Atau pakai GeoGebra. GeoGebra mana ya? 1 ditambah. Dulu GeoGebra-nya belum muncul. Nggak nongol dia. Oh, nongol. Oke. Saya mau ngitung 1 ditambah 0,2. 1 ditambah 0,2 dikali sin dari tadi 0,2 kuadrat ya. 0,2 pangkat 2. Kalau dikurung nggak ya? Nggak tahu. Kurung aja aman. Kok jadi gitu? Ngaco nih. 0,2 kuadrat. So 0,2 kali 0,2 jadi 0,02 itu ya. Kok hasilnya segini? Ini kok ada derajat 0 lagi? Nggak jelas. Karena mungkin dibulatkan. Mendingan pakai Excel aja. Karena Excel bisa panjang 10 digit. Kenapa perlu dihitung? Karena dipakai untuk selanjutnya. Saya hitung di sini. 1 ditambah tadi berapa? 0,2 dikalikan sin dari 0,04. Itu 0,2 kuadrat tadi. Nah, sekian. Saya salin. Ini saya taruh di atas saja ya. Supaya nggak nutupin ini. 1,0079 tulisan 0,0799979. Oke. Kemudian saya udah ngitung di T2, jadi udah didapat. Sekarang hitung di sini di T3. Ya kembali sama aja rumusnya. Y3 sama dengan Y2 ditambah H F T2 Y2 gitu Euler. Y2-nya ini 1,00799979 ditambah H-nya 0,2 ya. Ini apa? Sin T2 kuadrat. Sama dengan 1,00799979 ditambah 0,2 dikali sin T2 berapa tadi? T2 0,4. 0,4 pangkat 2. Dengan cara sama kalian hitung Y4 sama dengan Y5 sama dengan Y5 adalah Y di titik T5 ya di sini. Di titik 1. Begitu. Rosana, Alicia Rosana, paham nggak cara ngitungnya? Paham, Pak. Jenis, paham nggak Jenis? Jenis Katiarut. Mana sih Jenis nih? Ngilang. Jenis tidur ya? Jenis katanya lagi ke toilet, Pak. Nggak nulis di chat. Ya udah. Anggita. Anggita mana? Toilet juga. Nanti dipanggil lagi. Winnie. Winnie mana? Hadir, Pak. Mengerti. Paham? Oh ya, udah. Renardi. Ada Pak, masih bisa diikuti Pak. Oke, ya. Jadi hitung Y4, Y5-nya dengan pola yang sama. Oke, saya balik ke sini.
Dengan menggunakan metode Euler, ini saya bahas lagi karena rada aneh. Oke, di crop dulu ya. Jadi diingat-ingat metode Euler untuk rumus ya. Dihapus dulu, di paste di sini. Coba kita lihat metode Euler itu rumus umumnya Y di N plus 1. Ini artinya Y di titik Tn plus 1 ya. Di titik Tn plus 1 ya, betul. Itu sama dengan Yn tambah H F Tn Yn. Nah, ini apa? Ini fungsi turunannya. dy dt-nya atau dy dx ya, tergantung variabelnya. Kemudian untuk yang pertama kita harus tahu nanti Y0. Y0, T0 harus tahu. Di sini mana fungsinya? Nah, nggak ada. Agak susah soal ini. Ada sedikit trik yang begitu dikasih tahu, ya ke bawahnya tinggal jalan aja. Kita harus bentuk dulu fungsinya. Kita bentuk fungsinya. Ini bentuk Y X, di sini X ya. Jadi ininya bukan T, nanti pakai X. Yn plus 1 berarti Y di titik Xn plus 1 gitu ya. Pakainya bukan T, pakai X. Nah, sama dengan ini. Diganti sama saya. Supaya, atau enggak apa-apa dalam T. YT sama dengan 0 T E X kuadrat DX. Gitu triknya. Buat apa? Karena saya perlu fungsi turunannya, jadi ini harus diturunkan. Coba, jadi saya punya Y aksen T sama dengan, ini pakai teorema dasar kalkulus yang satu atau kedua, pokoknya yang untuk turunan, tinggal diganti ininya kan, E pangkat T kuadrat. Betul? Nah, mau dihitung apa? Dengan menggunakan metode Euler dengan H-nya sekian, diperoleh hampiran ini. Hampiran ini tak lain adalah nilai Y1 kan? Ditanya. Y1 kan? Y1 ininya 1, 0,1, E pangkat X kuadrat DX. Ini yang mau dihitung. Kita udah punya ini fungsi turunannya. Untuk ini, oh sorry, saya tulis dulu ini sebagai nanti FTY yang kita perlukan di sini. Kemudian yang mau dihitung apa? Y di titik 1. Jadi saat T-nya 1, ininya 1, jadi ini sama dengan ini, itu yang mau dihitung. Sama dengan 0,1 E pangkat X kuadrat DX. Ini yang mau dihitung hampirannya. Nah, perlu syarat awal. Waktu T-nya Y0 sama T0. T0-nya dapat dari mana? Kita lihat dari sini. Y0, kita lihat dari sini. Y0 berarti integral 0 sampai 0, kan? Ini T, ini T. Ini kucing, kucing. 0 ya 0. Integral di satu titik nilainya 0. Inilah sebagai T0, ini Y0-nya. Udah, tinggal jalankan Euler lagi. Kita lihat, jadi ada syaratnya di T0-nya 0. Y0-nya juga 0, ya biarin aja. Kemudian mau ngitung di 1. Ini mau ngitung Y1. Kita bagi, hanya 0,2. Bagi kayak tadi lagi. Ini 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. Ini sebagai T1, T2, T3, T4, T5. Kayak tadi udah tinggal masukin. Di 0 udah tahu kita. Di T0, Y0 udah tahu ini. Saya udah punya syarat, jadi
apa? Y0 sama dengan 0. Masuk Euler, Y1 sama dengan Y0 ditambah H F T0 Y0. Sama dengan Y0-nya 0, H-nya 0,2, F-nya apa kali ini? E pangkat T0 kuadrat. Sama dengan 0 ditambah 0,2 kali E pangkat T0-nya tadi 0 ya. Sama dengan E pangkat 0, 1, 0,2. Dapat ini, saya hitung Y1. Y2. Y2 sama dengan Y1 tambah H F T1, Y1. Ya udah sama yang dengan yang tadi Y1-nya 0,2 ini. H-nya tadi di soalnya 0,2 juga. F-nya tadi apa? E pangkat T1 kuadrat. 0,2 ditambah 0,2 dikali E pangkat T1 mana? T1 ini. 0,2 serba 0,2. Oleh. Hitung Y3, Y4, Y5 kayak tadi ya. Jadi susahnya ini membentuk mana gitu yang turunannya mana, karena kita harus punya ini fungsi turunannya. Y aksen sama F Y-nya itu yang mana di soal ini. Ternyata harus membentuk fungsi ini, trik ya. Ketemu ya aksennya. Oke. Begitu ininya tahu, sisanya sih ngitung aja Euler. Saya kebagian soal di KBF 1 bikin metode Euler. Nggak bikin yang susah-susah gini, saya mah gampang, langsung ngitung aja. Persis kayak yang nomor sebelumnya, hanya ganti fungsi, lah gitu. Ya, Euler mah nggak ada lagi, itu aja. Ya kalau mau dibikin susah ya bisa. Harus mengkonstruksi dulu turunannya. Gitu ya. Oke. Kemudian lanjut lagi. Kalau nggak paham nanya ya, jangan diam saja nanya. Euler lagi banyak, benar sih Euler. Tutorial ini mengingatkan ke saya waktu tahun lalu saya menjelaskan, nanti ada soal yang aneh. Oke lah. Titik pertama yang diperoleh dengan menggunakan metode Euler untuk ini. Jadi ini ingat dy dt ini sama dengan f ty, meskipun kadang-kadang nggak muncul y. Sorry. Ini soal salah nih. Ini harusnya t ya. Kan ini dy dt. Dy dt ya turunannya dalam t. Atau ini dy dx ya ininya x itu. Variabelnya. Kemudian ini syarat awalnya. Jadi di sini saya punya dy dt, saya kalian ulang, t in 4y. Ini yang dinamakan fungsi turunannya. Kemudian y11 sama dengan 2. Ini artinya apa? T0-nya sama dengan 11, y0-nya sama dengan 2. Jadi intervalnya kalau dilihat T, ini dimulainya di 11, T0-nya. H-nya 0,5. Ini 0,5. Jadi 11,5. Oke. Nah, titik pertama yang diperoleh dengan menggunakan metode Euler berarti solusi di 11,5 kan? 11,5. Jadi yang ini ya bukan 11,0. 11,0 mau udah diketahui ini. Nggak dicari lagi. Jadi kalau kita menjalankan Euler satu kali, gitu, maka dapat solusinya di 11,5. Kemungkinannya yang B atau yang D. Ya harus kita hitung. Y1 sama dengan Y0. Ini ya. Y0 tuh ini. Y0. Sorry.
Ini T0, yang ini T1 gitu ya. Nilai Y-nya Y0, Y1 gitu. H, F, udah beberapa kali sampai kalian mungkin hafal ininya. Sama dengan Y0-nya. Y0-nya 2 ya ini. H-nya 0,2. F, T0-nya berapa? 11. Y0-nya 2. Tinggal kita hitung. 2 ditambah 0,2 kali F-nya apa? Ya? H-nya 0,5. H-nya 0,5. Oh, 0,5. Nah, berarti paham ya. F-nya tadi apa? T-4Y. Berarti T-nya 11 min 4 kali Y0 kali 2. Sama dengan berapa tuh lah? 2 ditambah 0,5 kali 11 min 8. 3 ya. 11 tambah, 2 tambah 1,5. 3,5. Loh kok nggak ada? Ada deh. Ini ya. Oke, begitu saja. Si Euler udah bosen ya. Euler terus. Lihat lagi. Moga-moga jangan banyak yang biru. Boleh harus diambil lagi. Ya, medan arah mirip-mirip Euler juga. Oke. Saya bawa ke sini. Ntar ini habis tempat nulisnya. Saya perlu gede ini ya, menggambar ya. Biarin dulu. Saya crop 2 biji. Yang satu yang gede untuk jawabannya. Yang ini saya ambil dan saya perbesar. Karena disuruh menggambar solusi di situ. Nanti untuk menggambar solusinya saya pakai yang gede, baik kelihatan. Oke. Medan arah sebuah persamaan diferensial Y aksen ini ditunjukkan pada gambar berikut. Sketsa grafik solusi yang memenuhi Y01. Berarti apa? Waktu X-nya 0, ini fungsinya variabelnya X ya. Ini karena ini lihat sumbu X, ini sumbu Y. Berarti ini turunan DY dx ini. Y01 waktu X-nya 0, Y-nya harus 1. Jadi harus melalui titik ini ya. Yang ini. Nah, sketsanya tinggal ngikutin medan arah aja. Dikira-kira aja. Ya, kira-kira solusinya berbentuk lengkung gitu ya. Gitu. Oke. Y1, 3, satu lagi ya sama aja. Kalau X-nya 1, Y-nya 3. Berarti yang melalui ini. Solusi. Gambar lagi. Gambar lagi solusinya. Gitu ya. Mungkin nggak solusinya berpotongan di titik P? Mungkin nggak berpotongan? Halo, mikir. Katakan titik P ini A, B gitu. Mungkin nggak solusi yang ini dengan yang ini berpotongan? Dinan Gufani. Ya, Pak. Oh, coba siapa yang jawab tadi? Silakan. Saya rasa enggak, Pak. Kenapa? Karena nanti solusinya unik gitu, Pak. Konstantannya beda. Kurang lebih betul ya. Kalau ini berpotongan, nanti kalau suruh menggambar solusi yang melalui titik ini, Y, A, B, solusi yang melalui itu, kita harus bikin solusi yang melalui ini. Ya, berarti solusinya ada 2. Yang melalui dia. Yang biru ini dan yang merah ini. Nggak boleh solusi masalah nilai awal itu tunggal ya. Jadi nanti kalau diganti ini 2 ini ganti gambar solusi yang melalui titik A, B, solusinya bisa yang merah
bisa juga yang biru. Nggak boleh ada 2. Jadi persamaan diferensial atau masalah nilai awal ya, masalah nilai awal itu persamaan diferensial dengan kondisi awal. Itu kondisi awal yang berbeda, kurvanya nggak mungkin berpotongan. Ya. Jadi saya hapus lagi ini. Nggak mungkin berpotongan gini. Jadi hanya haruslah gimana? Ya pokoknya nggak mungkin berpotongan. Ya gambar aja jangan berpotongan gitu ya. Yang ini ke sana, mungkin yang ini ke arah sana, tapi nggak berpotongan gitu. Terus juga. Ya saya nggak bagus gambarnya, tapi nggak boleh berpotongan. Oke, begitu. Tentukan solusi setimbangnya. Setimbang itu apa? Turunannya 0. Tinggal ngitung aja dari sini, ini gampang, yang B lebih gampang. Ya, solusi kesetimbangan berarti Y aksen sama 0. Atau sama aja tangan setengah apa ini? Tangan setengah pi Y, tangan setengah pi Y sama dengan 0. Ya, cari berapa Y-nya. Tangan 0 tuh di 0 ya, tangan 0 tuh. Kemudian pi ya. Sorry. Ininya yang 0. Jadi setengah pi-nya sama 0, y-nya sama 0. Boleh juga setengah pi-nya sama dengan pi gitu ya. Jadi y-nya dapatnya berapa? Y-nya gimana sih ini ngitungnya? Y-nya 2 ya. Gitu kan? Y-nya 2. Kemudian bisa kelipatannya ya. Setengah pi Y juga di 2 pi. Jadi Y-nya sama dengan 4 ya. Juga yang negatif. Setengah pi Y-nya min pi. Y-nya sama dengan berapa? Min 2. Dan seterusnya banyak. Nanti kalau kalian gambarkan beberapa titik, ya kelihatan polanya. 0, 2, 4. Pasti ini 6, 8, min 2, min 4. Jadi semua yang bilangan genap. Banyak. Ada tak hingga buah nilai kesetimbangannya. Oke. Cuma kadang-kadang persamaan diferensial gini di ujian dibatasi itu. Y-nya di antara misalkan pi sampai 5 pi. Nah, ngambil nilai-nilainya yang ada di sana gitu ya. Sorry. Misalkan Y-nya dibatasi 1 sampai 7. Nah, kita harus ngambilnya ya 2, 4, 6 gitu ya. Yang dipakai. Oke. Nah, ini udah ada contoh ya di diktat, jadi tinggal polanya sama. Moga-moga nggak ada yang dimarahin lagi. Saya yang biru ya? Yang biru, sorry, lupa. Ingatnya merah. Merah habis 7. Nah, penting nih, mikir yang ini. Mikir yang ini nih. Coba kita lihat. Oke. Jangan kegedean, saya habis tempatnya. Oh, sorry. Saya crop 2 kali ya, karena mau saya pakai gambarnya. Jadi saya crop sekali-sekali. Karena gambarnya mungkin perlu gede lagi. Atau enggak ya? Ini dulu. Enggak, Deng. Kayaknya enggak. Ya udah kita lihat dulu. Kalau nanti perlu digedein baru nanti. Kita lihat. Buat sketsa medan arah persamaan diferensial otonomous ini. Yang grafiknya pada gambar ini. Jadi ini grafik GY-nya ya. Terhadap Y gitu ya. Jadi saya punya persamaan diferensial ini GY-nya udah digambar. Nah, coba kita lihat. Bikin sumbu dulu.
Ini rada sambil mikir sayanya, jadi juga rada lambat. Coba ya. Gambar. Ini variabelnya nggak jelas T atau Y gini ya. Ini DY/DT atau DY/DX. Anggap aja DY/DT itu ya. DY/DT jadi ini sumbunya T. Ini sumbunya Y. Suka butut gitu. Oke. Kalau medan arah kan langsung ya. Fungsi terhadap variabelnya. Gitu. Nah. Sebentar dulu. Oh ya, medan arahnya. Coba kita lihat. Gimana ngegambarnya? Saya ambil titik yang istimewa di grafik merah ini. Ini kan grafik turunannya ya. Ini kan grafik turunannya. Kalau turunannya 0 di mana? Di sini. Nah, di situ. Di situ kan Y-nya, hati-hati ini Y-nya di sini. Y-nya -1. Kalau Y-nya -1, turunannya 0. Jadi gambarnya gimana? Kalau Y-nya -1, saya gambar dengan biru. Kalau Y-nya -1 di sini. Y-nya -1. Ya, ini Y sama dengan -1. Kenapa ngacrong kamu teh? Ngegesernya di mana ya? Y sama dengan -1. Diketik. Kalau Y-nya -1, turunannya GY-nya 0. Ini. Tinggi GY-nya kan 0 di sini. Jadi apa? Gambarnya, medan arahnya, kalau turunannya 0 berarti mendatar kan? Gitu. Set, set, set. Sepanjang Y sama dengan -1. Nah, ini paham nggak dulu? Coba tanya. Ini yang harus dipahami, kenapa saya menggambar T terhadap Y? Mengapa menggambar yang biru? Mengapa gambar garis merah kecil? Itu semua dipahami enggak? Putri Rengganis? Putri Rengganis? Ya, Pak. Paham enggak? Paham, Pak. Paham, benar? Benar. Nira? Paham, Pak. Oke ya. Udah, kita gambar aja berbagai nilai Y. Di sini. Ini. GY-nya 0 juga kan? GY-nya 0. Waktu Y-nya 1. Y-nya 1, gambar lagi. Garis biru Y-nya 1. Ini Y-nya sama dengan 1. Ini 1. Y sama dengan 1. Kemiringannya 0. Dengan tadi kemiringannya. Nah, ini medan arahnya. Semua yang di situ seperti itu. Di 2 juga 0. Gambar lagi di 2. Y2. Y-nya sama 2. Kemiringannya 0 juga. Karena GY itu turunannya, ya aksennya 0. Kemudian satu lagi di -2. Di -2. Nah, ini -1. Ini -2. Kemiringannya juga 0. Gambar lagi yang lain. Misalnya yang istimewa ini tingginya berapa ya? Tingginya sebut aja berapa? 4 gitu ya. Ini tingginya kan nggak tahu. Nah, di sini yang saya titikin di puncak itu kemiringannya 4. Yaitu saat Y-nya berapa? Y-nya 0. Y-nya 0, kemiringannya GY-nya 4. Jadi Y-nya 0, Y-nya 0 itu mana? Sumbu T kan? Nih, Y-nya 0 di sini. Nah, ini Y sama dengan 0 sumbu T. Kemiringannya 4. Ya, kita gambar kemiringannya 4. Kalau Y sama dengan X itu kemiringannya 1, kalau 4 tuh lebih curam gitu ya. Ya, lebih tegak dari Y sama X. Ini kemiringannya 4. Sorry, pakai merah.
Arahnya saya gambar merah. 4, ini kemiringannya semua. Sejajar semua, karena kemiringannya semua 4. Kurang tegak. Kurang tegak ya, 4. Yang lain lagi, misalkan di mana lagi? Ini nih, titik bawah. Katakan ini berapa? -2 itu ya. Di titik ini berarti Y-nya berapa? Ini Y-nya 1, ini Y-nya 2. Anggaplah ini tengah-tengahnya, Y-nya 3. Ya. Yang ini nih, nilai Y-nya 3. Di Y sama dengan 3, kemiringannya -2. Y sama dengan 3. Gambar dulu. Sebentar. Gimana? Nggak bisa ke atas lagi nih ya. Y sama 3. Bentar, kalau gitu kira-kira aja Y sama dengan 3. Ini Y sama dengan 3. Hilang. Y sama dengan 3. Kemiringannya -2. Kemiringannya kalau Y sama -X itu -1. Ini kalau -2 kira-kira lebih tegak gitu ya. -2. Nah, gitulah kira-kira minus arah ke sana. -2. Nah, udah gitu tiap titik. Kira-kira aja itulah medan arahnya. Bapak, Jadi saya kalau- mau bertanya, Pak. Ya? Itu Silakan. di antara 1 dan 2 itu kenapa bisa 3 ya tadi, Pak? Bukan 1,5, Pak. Salah ya. Bener. Ampun. Bukan tadi bilanginnya. Ya, nggak apa-apa, nggak terlambat. Saya salah. Antara 1 dan 2 itu 1,5 ya. Y-nya 1,5, kemiringannya -2. Y-nya 1,5, ini. Y sama dengan 1,5, kemiringannya 2. Jadi kurang lebih itulah ya. Agak lebih tegak dari Y-X sedikit. Saya kalau gini dulu, kalau ujiannya, kan nanti dosennya takut salah interpretasi, saya kasih tanda aja ini. Gradien atau kemiringan, gradien, -2 gitu. Supaya si dosen tahu bahwa saya menggambar -2. Nanti dia bilang terlalu datar atau terlalu tegak, kan ini. Oke. Begitu ya. Selesai. Gambar di yang titik lain kalian udah tahu kan caranya begitu. Kalau diminta gambar solusinya, ya kita ikuti ini nanti. Ini sih baru terlalu sedikit ya, tapi mungkin kira-kira akan gitu tuh. Ini akan mendatar, di atas juga mendatar. Solusinya kira-kira akan pada gitu. Yang di atas solusinya mungkin ya, mungkin gitu. Harus digambar lebih banyak sih kalau mau tahu solusi-solusinya. Pokoknya ngikuti garis-garis kecilnya. Paham? Syahda paham? Syahda, kemana di kau? Pak. Paham nggak? Paham, Pak. Vika. Paham, Pak. Vika ini cocok masuk farmasi. Karena di dekat rumah saya ada apotek Vika. Apotek Vika ya. Dah ya. Lanjut 8. Ampun ini. Nantilah ini mah. Hampiran Euler. Nanti aja. Atau sekarang aja lah. Sebel ya habis pakai ini. Banyak habis ini. Oke. Kalau males ngegambarnya, itu ada tulisan pakai penggaris, jadi saya udah alergi dulu. Oke, kita baca dulu. Dengan bantuan penggaris, gambarkan grafik hampiran Euler terhadap kurva solusi yang melalui titik asal. Berarti solusinya harus melalui titik asal ini. Ya. Dengan menggunakan ukuran H 0,5 dan H1 0,5 dulu ya. H
H 0,5. Artinya gimana kalau Euler itu sebenarnya membuat hampiran garis singgung. Jadi di 0 dibikin garis singgungnya, ini kemiringannya sekian. Jadi kita harus bikin pakai penggaris, saya hapus dulu, yang sejajar garis kecil ini. Sampai 0,5. 0,5 itu kira-kira di sini ya. Ini 0,5. Nah, ini ngikuti yang ini aja. Nggak ngikuti yang lain. Hanya ngikuti ini pakai penggaris. Gitu. Nggak ngikuti yang ini ya. Nggak ngikuti yang ini juga. Hanya ngikuti yang ini. Garis singgung di titik 0,0 ditarik lurus. Gitu. Kemudian dari situ tarik lagi hanya 0,5 sampai 1. Ngikuti garis singgung, saya hapus dulu, garis singgung yang di sini. Kan kemiringannya beda, meskipun kelihatan hampir sama nih. Hampir semua sejajar, tapi makin ke kanan makin landai ya. Jadi ini katakan ditarik garis lurus itu sampai sini. Nah, ini ngikuti kemiringan garis di sini sampai situ. Jadi garisnya mungkin sebenarnya saya gambar ekstrim lebih ke bawah gitu ya. Lebih kemiringannya lebih rendah, ini lebih landai dibanding yang di sini. Dari 1 ngikut lagi kemiringan di sini. Kemiringannya lebih landai lagi. Sampai 1,5. 1,5 ngikuti kemiringan di sini lagi, tarik. Menjadi sampai 2. Nah, begitu. Ya. Kalau H-nya 1, saya pakai warna lain. Dari sini tadi ngikuti kemiringan yang ada di sini, tarik sampai 1. Nah, itu hampirannya di 1. Kemudian lanjut sekali lagi pakai 1, ngikuti yang di sini kemiringannya. Nah, gitu ya. Oke. Kalau kurva solusinya gimana? Kurva solusinya saya gambar pakai warna hitam aja. Kalau solusi ngikuti setiap titik, ngikuti garis singgungnya di sini, ngikuti lagi garis singgung sini, ini ngikuti lagi sini. Makin landai. Gitu. Nah, kalau ngikuti yang itu, maka yang hitam itu solusi aslinya lebih rendah dari hampirannya, baik yang merah menggunakan H0,5 atau yang hijau H0,1, H1 dan 0,5. Jadi hampirannya ini overestimate katanya. Dikatakan overestimate yaitu kelebihan. Harusnya dia cukup rendah. Gitu. Tapi kalau kurva hitam mengikuti garis yang kecil-kecil, terjadi misalkan ke atas ini, ya hampirannya underestimate, kekurangan. Gitu ya. Yang ini rasanya overestimate. Karena harusnya yang aslinya melengkung gitu, tapi pakai hampiran garis singgung jadinya gitu. Garis singgung di sini gitu. Garis singgung di sini hampirannya Euler lagi. Gitu. Lanjut lagi. Kalau nggak paham nanya-nanya ya, jangan diam. Oke, yang ini. Saya crop lagi. Tentukan persamaan kurva yang melalui titik 01. Dengan kemiringan di setiap titik, kemiringan apa? dy dx ya, variabelnya x. Jadi kemiringan di setiap titik xy, dy dx berarti sama dengan xy. Dan diketahui melalui titik ini, berarti waktu x-nya 0, nilai y-nya 1. Ya, disuruh mencari solusinya ini masalah nilai awal. Pakai pemisahan variabel kayak biasa. Sama dengan x dx. Integralkan seper y. Ln mutlak y. Sama dengan setengah x kuadrat ditambah c gitu ya. Nah ini karena awalnya y-nya positif, jadi saya hilangkan aja ln y sama dengan setengah x kuadrat tambah c. Anggap y-nya positif ya. Jadi y-nya sama dengan
di E pangkatkan E pangkat C kali E pangkat setengah X kuadrat. Cari ininya, E pangkat C-nya dari sini. Y0 sama dengan 1. Artinya nilai Y sama dengan 1 waktu X-nya 0. Jadi kedapat E pangkat C-nya sama dengan ini nilainya 1. 1 jadi ya. Jadi solusinya Y sama dengan E pangkat setengah X kuadrat saja. Cuma gitu aja. Persamaan kurvanya ya ini. Lanjut lagi. Cukup cepat kita kayaknya. Ini mah teoritis tapi ya kita bahas karena yang diajarnya kelas termasuk pinter. Kalau kelas yang kurang sih yang gini tutorial suka saya lewat. Lakukan substitusi itu. Kenapa dilakukan substitusi? Karena kalau ini mau dicari solusinya, pemisahan variabel nggak jalan. Gimana misahinnya? Yang ada dy dengan y, yang ada dx dengan x. Yang ini kan susah dipisahnya. Nah, coba dengan trik ini. Substitusi v sama dengan y per x. Ini tujuannya supaya ini yang awal persamaan diferensial ini variabelnya x, fungsinya y. Pengen diubah sekarang. Nanti persamaan diferensial yang baru, fungsinya, variabelnya tetap x, tapi dalam v. Moga-moga bisa pakai pemisahan variabel gitu. Coba kita lihat. Karena di substitusi ini, kita harus ganti semua yang ada y dan yang ada y aksen dengan ini. Jadi saya hitung turunannya. V aksen atau dv Laung pisan. dv dx sama dengan v aksen sama dengan apa? Pembagian. Turunan dari y ya. Y aksen kan dikalikan penyebut dikurangi ini tetap kali turunan yang bawah, gitu kan? Dibagi X kuadrat. Gitu ya. Ingat, Y aksen diturunin bukan Y diturunin bukan 1 ya. Kayak nurunin ini, aturan rantai U kuadrat kan kalau diturunin ke X menjadi 2U, U aksen. Kalau Y kuadrat diturunin 2Y, Y aksen. Kalau Y aja, nah ini turunannya 1 kali Y aksen. Ya. Sebenarnya 1 kali Y pangkat 0 kali Y aksen. Gitu ya. Ini pangkat 1. Mengikuti yang ini. Jadi hanya Y aksen gitu. Oke, saya sederhanakan dulu. Ini Y aksen dibagi X gitu ya. Dikurangi Y dibagi X kuadrat. Saya inginnya keluar mau menggantikan Y aksennya. Oh, jangan. Jangan. Mendingan dulu. Mendingan saya kalikan ini. Kenapa saya gini kan? Karena ini Y aksen X. Nanti digantikan ini dikurangi ini. Ditambah ini. Dari sini Y aksen X sama dengan X kuadrat V aksen ditambah Y ya. Oke, saya sekarang masukkan ke persamaan ini. Menjadi X Y aksen ini menjadi X kuadrat V aksen kali ditambah Y sama dengan Y ditambah X E pangkat
Y per X-nya ini. V. Nah, ini ada X, ada Y, ada V. Harus Y-nya hilang karena disubstitusi inginnya dalam V. Jadi X kuadrat V aksen. Ini kebetulan udah hilang sendiri. X E pangkat V. Atau V aksen X sama dengan E pangkat V. Saya bagi X kiri kanan. Nah, ini bisa pakai pemisahan variabel. dV dibagi ini dikedepankan. Ini V aksen tuh dy dx, dx-nya bawa ke belakang. Dx dibagi x. Gitu. Tapi nggak diminta solusi kan di sini. Hanya supaya untuk mencari solusi. Cari solusinya ya udah dari sini. Ini integralkan E pangkat min V dV supaya enak lihatnya. Ini menjadi ln mutlak X tambah C. Ini menjadi apa? Min E min V sama dengan ln mutlak X ditambah C. Gitu. E pangkat min V min ln mutlak X tambah F min C. Min V dilonkan kiri kanan. Aduh, jadi lon ya. Ln dari min ln mutlak X min C. Gitu ya. Ya biarin aja gitu. Nggak apa-apa. Kembalikan V-nya ke Y. Karena awalnya kan hanya Y dan X aja. Kembalikan ini V-nya. Y per X min Y per X sama dengan min, ln min ln mutlak X min C. Ya. Ya, atau Y sama dengan dikalikan X-nya kalikan min X ln min ln mutlak X min C. Ya, pokoknya udah dapat solusinya kan? Y fungsi X fungsinya. Ya, rumit di hitungan ininya. Gitu. Yang gini nggak akan keluar lah. Terlalu teoritis di sininya. Substitusinya. Supaya bisa pakai pemisahan variabel. Lanjut lagi ya. Nah, kalau ini bagus, 14. Coba kita lihat. Persamaan integral adalah persamaan yang mengandung fungsi yang tak diketahui Y. Jadi persamaan mengandung fungsi Y di dalam integralnya ya. Jadi Y-nya di sini ada integral Y-nya lagi. Selesaikan persamaan integral berikut dengan menggunakan kondisi awal yang dapat diperoleh dari persamaannya. Kondisi awalnya dulu. Jadi saya perlunya nanti kalau mau menyelesaikan kan kita kenalnya persamaan diferensial. Kalau hampiran pakai Euler. Kalau mau mencari solusinya pakai pemisahan variabel saat ini. Jadi harus tahu Y aksen sama dengan berapa fungsinya. Kemudian harus ada syarat Y T0 sama dengan Y0. Ini berapa gitu ya. Oke, dari sini Y-nya ini. Yang gampang mendapatkan ini aja. Ambil, bukan T0. Kan ini fungsinya X, X0. Untuk mendapatkan syarat awal, ambil aja X-nya 0. Saya lihat. Y0, 2 ditambah 0, ininya 0 kan? Ini kan sama-sama X. P min PY, saya tulis Y aja ya. Y fungsi T sebenarnya. Y0, integral di satu titik adalah 0. Nah, udah punya kayak gininya.
Jadi saya tulis ulang di sini. Saya punya sekarang Y0 sama dengan 2. Persamaan diferensialnya apa? Ya harus cari turunannya. Dari sini turunkan. Y aksen X sama dengan 2 diturunkan 0. Bentuk integral gini diturunkan pakai teorema dasar kalkulus 1. Yaitu X min X kali Y. Gitu ya. Oke. Y fungsi X ya. Semua yang T-nya diganti X. Kali turunan ininya 1. Ini YX saya tulis Y aja ya. Bahwa menyatakan Y fungsi X. Nah ininya saya udah dapat sekarang. X min X Y. Oke, kita selesaikan ini. Karena di sini bukan diminta hampiran, ya harus pakai pemisahan variabel. Semua yang ada X dengan DX, yang ada Y dengan DY. Keluarkan dulu X-nya. Dari sini. DY dibagi 1 min Y sama dengan DX. X DX ya. Integralkan. Ini jadi ln 1 min Y ya. Kalau diturunkan ulang, ini menjadi 1 per ini kali min 1. Jadi harus ada min di sini. Supaya awalnya kan nggak ada min 1-nya. Setengah X kuadrat tambah C. Ln 1 min Y sama dengan berapa? Sebentar. Min setengah X kuadrat min C. Positif negatifnya Y-nya tahu nggak? Kalau nggak tahu, ya harus di ini. Y0 2. 2. Berarti ini kalau Y-nya 0, kalau apa ini 2, kalau X-nya 0. Berarti ini akan negatif ya. Itu enggak. Jadi saya nggak boleh nulis gini. Nggak pakai ini. Min setengah X kuadrat min C. Karena apa? Waktu X-nya 0, ini harus 2. Nah, nanti nggak bisa ini 2. Berarti ini. Karena Y0 sama dengan 2, maka saya harus punya di sini 1 min Y-nya harus positif waktu Y-nya 2 ini. Jadi ini negatif nilainya nih. Waktu syarat awalnya ini Y-nya 2. Jadi ini harus kita minuskan. Min 1 min Y. Atau salah. Gini aja. Y min 1 ya. Dikali min. Gitu ya. Karena ini berarti 1 min Y itu kecil 0. Kecil 0, 1 min Y, mutlaknya dibuka harus dikali min. Itu, aduh sedikit bahaya. Nah, Y min 1 sama dengan E pangkat min setengah X kuadrat kali E pangkat min C. Masukkan syarat ini. Y0 sama dengan 2. Artinya ini 2 min 1 sama dengan E pangkat 0, ini X-nya, kali E pangkat min C. Jadi E pangkat min C-nya sama dengan 1. Ya, 2 kurangi 1. Jadi Y min 1 sama dengan E min C-nya tadi 1. Jadi tinggal E min setengah X kuadrat saja. Y sama dengan E pangkat min setengah X kuadrat tambah 1. Begitu. Jadi kalau ada mutlak, coba dilihat dari data-data yang ada, ini negatif atau positif. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. 15 sudah. Masih berapa saya ya? Satu lagi. Satu lagi. Ceritanya panjang.
Saya crop sepotong-sepotong ya. Coba. Supaya bisa dibuat sejajar. Ini saya crop segini dulu. Sambung sebelahnya. Saya crop dari sini. Panjang sekali. Ampun. Nah, supaya bacanya kelihatan semua. Kalau panjang nanti susah. Ini kekecilan nggak? Nah, gitu aja dibikin gemuk dia ke pinggir. Tidak disukai cewek-cewek gemuk ke pinggir. Nah, gitu ya. Oke. Baca dari sini ya, itu mah judulnya. Masalah ini melibatkan sebuah tangki dengan kapasitas tetap yang memuat larutan suatu zat. Misalkan ini larutan garam gitu ya. Yang telah teraduk merata, artinya homogen. Konsentrasinya seragam. Larutan serupa dengan konsentrasi tertentu. Larutan serupa dengan konsentrasi tertentu. Aduh, gimana sih? Itu dulu saya baca. Oh, gini. Jadi misalnya ini larutan garam. Ya. Ada larutan garam. Kemudian larutan serupa, jadi larutan garam juga dialirkan ke dalam ini. Tapi yang masuk mungkin konsentrasinya beda. Misalkan ini konsentrasinya 1,5 gram per liter, yang masuk mungkin 4 gram per liter gitu konsentrasinya. Ya, jadi larutan garam diisi dengan larutan garam lagi yang konsentrasinya berbeda. Jika YT menyatakan banyak zat dalam tangki, yang dihitung artinya banyaknya zat, jadi banyaknya garam, bukan konsentrasi ya. Banyaknya garam. Anggap aja garam ini zatnya. Maka DY/dt sama dengan laju yang masuk dikurangi laju yang, oh ini juga bocor, laju yang keluar gitu ya. Jadi gambarnya, aduh nggak jelas. Coba digedein dulu. Kemudian digeser-geser. Saya ceritain aja. Gimana ngegesernya? Aduh susah. Ini apa RB? Aslinya apa sih? Aduh, ini tidak jelas ya. R kali B. Oh, gini. R-nya liter per menit. Berarti kecepatan masuknya. B-nya itu jumlah garam per liter. B-nya itu konsentrasi. Jadi yang masuk gini sejumlah sekian liter per menit, larutan garam yang masuk sekian liter per menit, dan di dalam 1 liter ada sekian gram per liter. Jadi misalkan B-nya itu 5 gram garam per liter, masuk dengan kecepatan sekian liter per menit. Oke, sekali lagi ya. Jadi R ini banyaknya larutan yang masuk, sekian liter per menit. Konsentrasi garamnya, jumlah garam per liternya itu B. Jadi jumlah garam yang masuk berapa? Ya konsentrasi kali jumlah larutan yang masuk ya. Jumlah garam yang bertambah adalah R kali B. Coba sekali lagi di sini ditulis. R itu sama dengan aliran dalam liter per menit. B itu konsentrasinya. Konsentrasi larutan yang masuk. Itu gram per liter ya. Konsentrasi kan jumlah berat benda, berat garam, atau jumlah garam per satuan
volume. Nah, kalau mengalir dengan kecepatan sekian, konsentrasinya sekian, maka jumlah garam yang masuk berapa? Jumlah garam yang masuk ya R kali B kan? Konsentrasi kali jumlah larutan. Oke. Itu yang masuk. Laju yang keluar berapa? Nah, nantilah baca dulu. Sebuah tangki memuat 1000 liter larutan garam. Massa garam dalam larutan adalah 15 kilo. Jadi ini ada 1000 liter larutan, garamnya ada 15 kilo. Saya gambar ulang ya. Di bawahnya. Ada 1000 liter ini. 1000 liter awalnya. Ada 15 kilo garam di dalamnya. Air murni dialirkan. Oh, yang masuk air murni. Berarti bukan larutan garam. Dengan laju tetap 10 liter per menit. Jadi ini masuk air murni 10 liter per menit. Konsentrasinya 0 ya. Konsentrasi atau kepekatan garamnya 0. Gitu. Nah, selama proses ini larutan terus diaduk. Begitu masuk, ini air diaduk, jadi selalu larutannya homogen. Pada saat yang sama, larutan dikeluarkan dari tangki 10 liter per menit juga dari sini. 10 liter per menit. Air garam ya. Jadi praktis air di dalam tangki nggak berubah kan? Masuk 10 liter, keluar 10 liter. Cuma konsentrasinya berubah karena yang masuk air murni, yang keluar air garam. Pertanyaannya, berapa banyak garam dalam tangki setelah T menit? Dan yang B nanti setelah 20 menit. Oke, satuannya berarti waktunya menit. Nah, kita bentuk persamaan diferensialnya ini. Jadi bila Y itu jumlah, kita lihatnya di dalam tangki, jumlah garam dalam tangki. Yang paling gampang dulu, saat T-nya 0, jumlah garamnya 15 kilo ya. Saat T0, mula-mula. Kemudian persamaan diferensialnya apa? DY dt. Perubahan jumlah garam, bukan konsentrasi ya, jumlah garam nih, karena Y ini jumlah garam. Perubahan jumlah garam terhadap waktu sama dengan garam yang masuk dikurangi garam yang keluar ya. Laju zat yang masuk dikurangi laju zat yang keluar. Garam yang dia masuk berapa? 10 liter kali konsentrasinya 0. Konsentrasi yang masuk. Yang keluar berapa? Garamnya ada berapa? 10 liter kali konsentrasi garam, konsentrasi larutan garam ya. Larutan dalam tangki kan gitu. Jangan 10 kali, ini konsentrasi awalnya kan 15 kg per 1000 liter. Ini konsentrasi awal. Jangan dipakai yang ini di sini. Kenapa? Karena ini ngalir air murni, konsentrasinya berubah terus, ini makin encer. Jadi yang keluar juga makin lama makin encer gitu ya. Jadi berapa ini konsentrasi larutan dalam tangki? 10 kali konsentrasi adalah jumlah garam dibagi volume larutan. Jumlah garamnya tadi Y setiap saat dibagi 1000. Jadi yang 15 hanya untuk ini syarat awalnya. Udah persamaan diferensialnya dapat DY dt sama dengan Y per 100. Dari sini kita bisa hitung solusinya. Paham nggak dulu sampai sini? Sebelum hitung solusinya. Devi, paham tidak? Paham, Pak.
Wah, yakin suaranya ya. Nur Farah? Nur Farah, paham tidak? Paham, Pak. Siapa yang nggak Bapak. paham? Ya, silakan. Bapak, itu seharusnya minus Y per 100, Pak. Oh, iya, ya. Y. Ya, ya. Ah, oke. Nah, tinggal diselesaikan aja. DY dibagi Y sama dengan min 1/100 DT. Ln mutlak Y sama dengan min 100T ditambah konstanta. Karena Y selalu positif kan, garamnya nggak mungkin negatif kan. Y selalu besar dari 0. Jadi ln-nya langsung buka aja. 100T ditambah C, Y-nya E pangkat C kali E pangkat min 1/100T. Gunakan syarat awal tadi ini Y0 15. Y0 sama dengan 15. Artinya ya Y-nya 15 waktu T-nya 0. 0 ya. Jadi E pangkat C-nya sama dengan 15. Y sama dengan 15 E pangkat min 1/100T. Itu menjawab ini. Berapa banyak garam dalam tangki setelah T menit? Ya, setelah T menit, ya ini, tergantung T-nya. Kemudian ditanya setelah 20 menit, ya masukkan aja T-nya 20. Setelah 20 menit, ya Y-nya sama dengan 15 E min 15/100. Sama dengan sekian. Selesailah sore ini. Sudah nggak ngantuk, tapi capek. Begitu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, saya akhiri dulu. Jadi rekamannya dulu.